buku ini sih lebih ke arah memberikan kita sebuah wawasan dan pemikiran yang cukup intens dan cukup tajam, lalu berdasarkan sejarah. Jadi kalau saya ini, buku ini adalah berjudul Imperium 3, Zaman Kebangkitan Besar, karya Eko Laksono. Kebetulan waktu itu saya baca buku ini karena kata pengantar itu ditulis langsung oleh almarhum dosen saya, Pak Prof. Endang Gumbira Said. Dan saya juga cukup banyak mengikuti bacaan-bacaan beliau apa yang dibaca gitu. Jadi Imperium ini memang dari KBBI itu artinya itu sebuah kekaisaran atau kerajaan. Imperium ini adalah sebuah sekelompok orang yang hidup secara beradab dan ada etik tersendiri. Mungkin itu ya makna dari kata Imperium itu sendiri gitu. Nah, dari baca buku Imperium ini juga saya juga merasa satu kalimat yang bunyinya itu, belajar dari yang terunggul, jangan lupakan sejarah. Jadi memang dua kalimat ini menjadi sebuah ekasila di saat kita sudah membaca buku ini ya gitu. Kenapa kalimat ini muncul ya? Nah, pertama itu memang dari buku ini kita diberi sebuah pembuka buku ini, kita diberi sebuah pertanyaan gitu. Nah, orang hebat terkenal dalam sejarah yang teman-teman pernah kenal atau teman-teman pernah tahu gitu. Menurut teman-teman itu adalah takdir, dalam arti dunia yang melahirkan mereka atau proses yang membuatnya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang memang memantik kita juga untuk terus membaca. Bagi gue sih ini adalah clickbaitnya si Bising gitu. Kemudian setelah dia melempar sebuah pertanyaan ini, sebuah permasalahan dasar ini, lalu dia menjelaskan sedikit. Jadi kayak lebih ke arah bentuk ceritanya ini adalah sebuah sebuah piramid ya. Jadi dia menceritakan dulu keunggulan-keunggulan bangsa hari ini, kehebatan-kehebatan orang-orang yang pernah kita kenal gitu, para tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh dan sebagainya, termasuk Nabi Muhammad juga dibahas di sini juga gitu. Itu di awal buku itu dibahas seperti itu. Kemudian selanjutnya baru dibahas inti dari buku ini, yaitu sebuah rangkuman yang berisi peradaban manusia yang maju yang pernah ada. Jadi dia merangkum nih sepanjang 1000 tahun ke belakang. Itu ada peradaban manusia apa aja yang maju, lalu diceritakan sama dia gitu. Bukunya cukup tebal ya. Ada sini sih di buku saya sih nggak ada tulisan halamannya berapa halaman gitu ya. Cuma memang cukup tebal bukunya. Mungkin ini kayak sekitar 1.200-an lembar kayaknya, 1.200 halaman gitu. Jadi dia menceritakan alurnya itu juga berdasarkan cukup teratur, mana yang lebih dulu dan mana yang pertama lebih unggul gitu. Lalu dia ceritakan awal mulanya kenapa satu bangsa itu unggul, kemudian puncaknya unggul, lalu turun lagi atau terpuruk lagi, kemudian muncul lagi pergerakan baru, muncul bangsa baru yang bangkit, turun lagi. Jadi dia terus ceritakan itu semua gitu. Nah, sinopsisnya itu tadi arti bahasa adalah kerajaan, sekelompok etik dalam ciri khas tertentu. Ini adalah sebuah buku sejarah yang merangkum kemajuan peradaban bangsa-bangsa di dunia yang pernah ada. Nah, kalau kita dengar kata buku sejarah memang kadang membosankan ya. Karena kita mikir ini hafalan apa segala, enggak. Ini kan memang bukan mata pelajaran ya. Tapi ini buku bacaan ya gitu. Apalagi yang namanya buku yang kita baca itu paling besar paling 30% yang bisa kita resap gitu kan. Nah, yang menariknya ini dia dikemas dalam sebuah bahasa yang ringan dan dibumbui penggalan-penggalan kalimat motivasi, membuat pembaca tertarik masuk dalam sebuah cerita. Lalu ada hal yang lebih menariknya lagi, kalau saya pribadi membaca buku ini,
gambaran setiap fase di zaman itu, setiap fase itu diulas secara singkat. Terus kita yang baca itu kayak seolah-olah kita lagi masuk ke dalam sebuah film gitu, dan cukup cukup ampuh untuk kita yang mau menambah wawasan sejarah gitu, karena bahasanya mudah diserap dan bisa masuk ke memori kita lebih dengan cepat dan efektif. Bahas kebangkitan bangsa mulai dari bangsa Muslim, kebangkitan Barat, kegagahan Jerman sampai restorasi Meiji Jepang. Bahkan di terakhir ini kan adalah bahas restorasi Meiji Jepang sampai ke Nusantara, Soekarno dan Nusantara. Nah, intinya dari buku ini dia setiap bangsa yang diceritakan dia itu, kebangkitan bangsa yang diceritakan itu, dia selalu bercerita kalau pentingnya sebuah ilmu pengetahuan untuk kemajuan sebuah bangsa. Itu ditekankan banget dalam buku ini. Tapi setiap kebangkitan itu berbeda kombinasinya antara ilmu pengetahuan dan lainnya. Misalnya kalau bangsa Muslim itu majunya itu karena adanya ilmu pengetahuan dan moral atau kekuatan agama. Kemudian kalau bangsa Barat itu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Lalu ada lagi kalau Jepang, restorasi Jepang lebih ke arah antara ilmu pengetahuan dengan ilmu sosial. Jadi memang kombinasi yang berbeda-beda gitu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pantangan dari buku ini yang dijelaskan, yang diceritakan di buku ini, ada beberapa pantangan yang memang membuat bangsa itu sulit maju atau akan terpuruk ya. Yaitu sebuah ketamakan, korupsi, lalu mempermainkan perempuan, terus haus harta dan sebagainya gitu. Nah, ini dia, ada di buku ini sih kenapa dibilang Imperium 3 ya kalau menurut saya, karena ada tiga fase kebangkitan yang dibagi sama penulis atau Eko Laksono ini. Yang pertama itu ada di peradaban Islam dan zaman 1001 malam. Ini adalah kebangkitan pertama. Itu dia pertama mengawali ceritanya dengan segi penggambaran zaman jahiliyah, betapa barbarnya. Dia tulis dia barbar, adalah zaman barbar. Lalu berlanjut lahirnya Nabi Muhammad dan puncak kemajuan umat Muslim, yaitu puncak tertingginya itu ada di kepemimpinan Harun al-Rashid. Bab ini juga menceritakan bagaimana besarnya kemajuan dan kebahagiaan umat Muslim. Terlihat dari Baghdad atau terbukti dari sejarah Baghdad sebagai kota termegah dan taman Andalusia yang ada di Spanyol. Nah, di buku ini juga ditonjolkan secendikan-cendikan Muslim yang sangat berperan dalam kemajuan umat Muslim. Pada waktu yang sama, itu bangsa Eropa masih the dark of age atau bangsa kegelapan, zaman kegelapan, di mana Baghdad itu digambarkan sudah punya lampu listrik di setiap jalan, sedangkan Eropa itu harga listrik masih sangat mahal. Nah, kenapa ini bangsa Eropa saat ini itu saat bangsa Baghdad sudah maju dengan mendukung ilmu pengetahuan atau pro ilmu pengetahuan, bangsa Baghdad itu masih terkekang oleh kepercayaan Galileo atau gereja Galileo yang memang menempatkan agama adalah hal yang paling utama dan tidak bisa dibantah oleh ilmu nasional apapun. Nah, tapi fase kedua itu adalah fase kebangkitan Barat. Jadi sorry, mungkin saya bahasnya satu persatu dulu ya, sedikit lebih enak. Jadi memang di fase pertama ini dijelaskan ya, pertama itu zaman jahiliyah, lalu Nabi Muhammad lahir menjadi nabi, tapi zaman Nabi Muhammad bukan menjadi sebuah zaman yang puncak termajunya umat Muslim, bukan, tapi itu adalah titik balik awal, di mana dengan kepemimpinan dan ketulusan hati Nabi Muhammad, dia bisa mempengaruhi atau menginfluence para umatnya untuk terus membuat maju sesama Muslim gitu. Tapi memang ada di sini juga diceritakan sejarah-sejarah waktu Nabi Muhammad lahir dan menjadi pemantik awal zaman jahiliyah itu selesai. Kemudian Arab pun berhasil ditaklukkan oleh umat Muslim. Di situ umat Muslim juga mulai ekspansi untuk menyebarkan agama lain, juga memperbesar bangsanya, peradabannya. Mulai hijrah kemana-mana, itu termasuk ke Spanyol yang membentuk Spanyol sebagai Andalusia.
Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, ada sedikit keterpurukan di umat Muslim atau penurunan kualitas di umat Muslim. Itu ditandai dengan adanya perperangan politik kekuasaan. Jadi perebutan politik kekuasaan itu sangat berpengaruh terhadap menurunnya tren negatif terhadap perkembangan umat Muslim. Yang awalnya tren positif menjadi tren negatif. Itu juga ditandai dengan penurunan tren negatif, itu juga ditandai dengan oleh bangsa Umayyah, karena bangsa Umayyah itu selalu menggambarkan sebuah kekuasaan yang poya-poya, kekayaan, keborosan, lalu korupsi juga ada. Kemudian juga mempermainkan perempuan juga di situ juga cukup ada juga. Di satu sisi masih ada umatnya yang memang terpuruk atau miskin. Di situ memicu kemarahan bangsa Abbasiyah sehingga terjadi perang. Kemudian bangsa Abbasiyah akhirnya menaklukkan bangsa Umayyah, lalu bangsa Abbasiyah yang memegang memegang kekhalifahan di umat Muslim. Lalu inilah titik awal majunya yang begitu besar umat Muslim, di mana bangsa Abbasiyah ini pro terhadap ilmu pengetahuan, tapi tidak melepas moral yang didapat dari agama. Terus di zaman ini juga ada yang puncak tertinggi itu ada di zaman Abbasiyah pemimpinan Harun al-Rashid. Nah, di sini ini para cendekiawan itu benar-benar dipuji. Cendekiawan itu benar-benar dipuji. Dan memang para filsuf Islam juga, termasuk ilmu filsafat Islam juga lahir pada masa ini. Kita juga yang awalnya based on mistis atau based on dari kepercayaan, kita sudah mulai mengkawinkan antara rasionalitas dengan agama. Artinya pembuktian atas ciptaan Allah itu dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Lalu di sini juga lahirnya cerita, di buku ini juga mulai masuk ke cerita para cendekiawan yang terkenal seperti Ibnu Sina yang sudah memakai ilmu kedokteran modern, dan beliau adalah bapak kedokteran modern pertama di dunia kedokteran. Lalu ada Bapak Al-Khawarizmi yang terkenal dengan karyanya Al-Jaber, itu perhitungan angka mulai dari 0 sampai 9, di mana sebelumnya memang menggunakan perdagangan perhitungan menggunakan angka Romawi. Cuman Al-Khawarizmi itu berkata memang angka Romawi tidak bisa digunakan dalam perhitungan desimal gitu, sehingga dibuatlah sebuah kitab karya Al-Jaber yang cukup mempengaruhi perkembangan perdagangan dan sebagainya gitu. Nah, di zaman Harun al-Rashid juga saya bilang tadi kenapa mereka begitu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan juga. Di saat mereka perang dengan bangsa-bangsa lain, mereka tidak menjajahi bangsa yang kalah, tapi mereka lebih ke arah menyerap ilmunya saja. Seperti misalnya contohnya yang digambarkan ini adalah perang dengan Cina. Tapi setelah bangsa Muslim, waktu saat itu bangsa Persia dan bangsa Cina juga sudah cukup besar, tapi memang tidak lebih besar dari bangsa Muslim. Tapi pas saat perang dengan bangsa Cina, kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Salah satunya adalah kertas dan bubuk mesiu. Jadi saat Cina kalah, kita tidak menjajah bangsa Cina. Kita hanya memberikan pilihan kepada bangsa Cina. Umat Muslim hanya memberikan pilihan kepada bangsa Cina, ingin masuk Islam atau tidak. Dan jika tidak ya tidak apa-apa, tapi di hal lain yang mereka ambil adalah ajarkan kami membuat kertas gitu. Jadi para ilmuwan dari Cina itu diundang ke istana, diberi hidup mewah juga, dipenakan untuk mengajarkan kita. Nah, di fase ini juga
pemerintahannya itu atau pemerintahnya itu memberi reward yang begitu besar kepada penerjemah, di mana setiap orang yang menerjemahkan buku dari luar akan mendapatkan 1 koin emas. Di sini memang digambarkan ilmu pengetahuan yang diimbangkan oleh ilmu agama atau kebalikannya, itu membuat bangsa umat Muslim paling besar, sangat besar. Bahkan beberapa sejarawan dari Eropa itu memang udah mengatakan memang bangsa Harun ar-Rasyid itu kepemimpinan Rasul adalah bangsa yang paling jaya dari semua peradaban yang pernah ada. Nah, cuman mulailah terpuruknya lagi umat Muslim itu di saat adanya kontroversi. Itu ada di zaman Al-Ghazali awal mulanya. Itu adanya kontroversi antara ilmu pengetahuan dan agama, yang sebelumnya agama dan ilmu pengetahuan hidup berdampingan menjadi penopang kebangkitan sebuah bangsa, tapi malah dipecahkan antara ilmu agama tidak bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, lalu juga muncul pertanyaan-pertanyaan, ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjelaskan keberadaan Tuhan, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan, tidak bisa merasionalkan apa yang dipercaya dalam agama. Di situ mulai timbul kontroversi. Sayangnya pendukung konservatif yang begitu ekstrim itu menang dan memilih menganggap kalau ilmu pengetahuan justru membahayakan agama. Karena mereka itu saat itu takut tidak bisa menjawab di saat ada pertanyaan bagaimana ilmu pengetahuan menjawab keberadaan Tuhan. Akhirnya disitulah bentrok. Lalu mereka takut, akhirnya mereka membakar dan menghanguskan buku-buku, juga mesin-mesin cetak buku. Mereka lebih memilih untuk fokus terus kepada agama. Tapi disinilah fase terpuruknya. Juga kalau nggak salah itu ada juga nama cerita Sungai Tinta, Sungai Hitam, di mana buku-buku itu selain dibakar juga dihancurkan. Nah, di sisi lain, inilah masuk sebuah kebangkitan Barat atau perdagangan Eropa dan jalan menuju kekayaan. Jadi memang secara tidak langsung kebangkitan Eropa juga diinfluence oleh bangsa Muslim yang telah berdagang telah berdagang di berbagai penjuru dunia gitu, termasuk Eropa gitu. Nah, pada bangsa Eropa ini juga di sana melihat ilmu pengetahuan juga begitu besar, mereka juga akhirnya mulai mengadopsi. Lalu kemudian ada juga yang namanya revolusi Renaissance, apa itu lupa ya. Itu cukup terkenal tuh revolusi itu. Jadi dia menggulingkan gereja Galileo lah biasanya. Nah, disinilah bagaimana ceritanya Eropa mulai bangkit dari tidurnya. Renaissance itu ditandai dengan bangkitnya Italia. Tapi memang Italia ini awalnya memang menjadi pusat dunia. Mesin ajaib untuk menciptakan revolusi kecerdasan itu diciptakan gitu. Tapi memang pada bangsa Italia itu kejayaan itu tidak begitu lama. Cuman ini berlangsung kalau kurang lebih 100 tahun, lalu disambut oleh kemajuan bangsa Spanyol. Gitu. Cuman memang di balik cerita ini juga ada tidak dibahas detail perseteruan antara agama. Di sini memang dia fokus kepada kebangkitannya. Tidak fokus pada agama, saat mereka bangkit itu agamanya apa segala macam, tidak. Lalu dari skala Spanyol itu nyambung ke jatuhnya Spanyol, mulai ke Belanda, menemukan beberapa teknologi baru dan beberapa mesin industri. Kemudian ada lagi yang revolusi yang setelah Belanda itu adalah revolusi Inggris. Di sini juga setelah kebangkitan kedua ini juga mulai dibahas para ilmuwan-ilmuwan dari Eropa seperti Newton, Einstein dan sebagainya. Kemudian di sini juga dibahas teknologi pertama mobil itu mulai ditemukan dan mulai maju. Puncaknya itu di saat
pabrik Ford dengan penjualan tertinggi, pernah dengan penjualan tertinggi gitu. Eropa mulai bangkit, ada pula revolusi Renaissance dan perubahan pemikiran mistis dari menjadi modern. Nah, di sini Eropa yang awalnya berpikir itu selalu secara mistis, lalu berubah menjadi modern, mengadopsi ilmu dari Cina. Pemikiran mistis ini yang dimaksud, misalnya kalau di dalam rumah sakit itu atau di dalam gereja ada yang sakit, lalu dokter berusaha menyembuhkan tapi tidak sembuh, dokter cuma nyuruh susternya untuk duduk di sampingnya, memberikan doa-doanya, tungguin doa-doanya saja, tungguin sampai dia mati ataupun dia hidup kembali gitu. Berbeda dengan zaman Ibnu Sina, di saat memang dia gagal mempelajari sebuah virus baru atau penyakit baru, dia akan pelajarin terus sampai ketemu obatnya gitu. Dimulai dari kebangkitan Italia, bergantian Spanyol, Belanda, Imperium Inggris, Amerika hingga Perancis. Nah, tokoh-tokoh pengetahuan dan pemimpin hebat dunia juga sering diangkat, Newton, Napoleon Bonaparte, Henry Ford dan lainnya gitu. Nah, yang terakhir nih, menciptakan keajaiban Jepang sejak restorasi Meiji hingga kekuatan ekonomi dahsyat. Nah, di saat memang bangsa lain itu udah semua cukup pesat maju, bangsa Jepang doang yang paling menutup diri. Dia menutup diri karena memang kepercayaannya terhadap sistem kesatriaan atau kesatriaan dan samurai gitu. Jadi dia memang mempertahankan budaya lokalnya, tidak menerima budaya asing ataupun tidak menerima orang asing untuk masuk ke Jepang. Dia benar-benar menolak dan merasa menjaga tanah asli dan menolak asing, membuatnya terpuruk tanpa sebuah kemajuan. Jadi dia nggak ada kemajuan sama sekali. Sampai saat itu ada Kaisar Meiji itu menjadi titik balik kemajuan Jepang. Waktu itu Kaisar Meiji itu memang cepat melakukan asing yang dapat kemajuan pengetahuan dan teknologi, diantaranya mengirim pemuda belajar ke Eropa dan para pakar datang ke Jepang. Fase ini bagaimana Toyota mengalahkan penjualan Ford pada kebangkitan fase kedua. Ini adalah bukti kalau memang lagi-lagi ilmu pengetahuan mendukung sebuah kemajuan sebuah bangsa gitu. Fase ketiga terus digulir hingga cerita Soekarno dan kekuasaan penolakan Soekarno dan kekuasaan penolakan penjajahan. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya cukup panjang ya buku ini, memang menjadi sebuah cerita gitu. Kalau di Netflix sekarang lebih ke series ya, jadi bagi 3 series gitu, berdasarkan alur cerita dan berdasarkan waktu gitu. Tapi memang beberapa selipan cerita itu diselipkan sebuah kisah-kisah yang memang memberikan pembaca itu semangat atau wawasan baru di balik itu semua. Itu. Oke. Mbak Koyer, itu dari saya soal buku Imperium 3 ini yang memang saya rekomendasikan untuk teman-teman atau siapapun baca jika ingin mengenal sejarah, karena memang ini cukup merangkum, tidak begitu detail sejarahnya, tapi memang cukup merangkum perkembangan sejarah yang ada di dunia. Pada intinya di buku ini ditekankan kalau ilmu pengetahuan itu sangat penting. Yang pertama, yang kedua perlu didukung oleh moral. Kalau misalnya kita kesimpulkan dari semua kebangkitan dari semua negara ya. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, yang kedua tetap diimbangi oleh moral atau yang bisa kita dapatkan dari agama. Yang ketiga itu karena di moral ini yang akan menjaga kita untuk tetap tidak tamak dan tidak korupsi dan sebagainya. Yang ketiga itu belajar dari yang terunggul. Ini adalah makna sebuah inovasi, sehingga akan terus-terusan berinovasi. Mungkin di zaman kebangkitan Barat gitu, siapa yang punya ilmu pengetahuan dialah yang menjadi pemenang gitu. Itu saat itu, tapi kembali lagi untuk mungkin tidak, kurang relevan untuk hari ini. Karena hari ini bukan hanya butuh ilmu pengetahuan, tapi siapa yang punya ilmu pengetahuan dan dia yang terunggul, dialah yang menang gitu. Di buku ini ditekankan seperti itu gitu. Jadi 3 hal itu sih yang menurut saya
menjadi apa ya, menjadi poin utama atau pisau utama dalam cerita buku ini. Bukunya kurang lebih setebal ini. Nggak bisa, nggak kelihatan. Oke, jadi teman-teman bisa baca. Kalau nggak salah ini udah ada di Google Read ya. Apa sih kalau di Google itu? Bisa teman-teman sewa di Google Read juga PDF-nya. Jadi sambil iseng-iseng bisa dibaca. Silakan saya kembalikan ke Mbak Khoir.